Oke, selamat datang kembali di sistem pembelajaran online kita. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, Mayop Accounting, jadi sebenarnya konsepnya masih sama dengan pertemuan di sebelumnya atau di video sebelumnya sudah pernah saya share. Nah, kali ini kita tetap mengupas mengenai account list. Jadi kalau di video sebelumnya kita membahas tentang account list dan juga pajak atau teks. Nah, kali ini kita membahas tentang account list. Nah, di dalam account list, di sini kan ada mulai dari aset sampai yang terakhir ada yang namanya other expense. Nah, kita akan bahas beberapa bagiannya. Dalam hal ini, di sini ada sebuah data. Kita akan coba bagaimana sih cara memasukkan nama-nama akun ke dalam account list tersebut. Nah, yang pertama langsung saja bagian pertama ada yang namanya Aktiva. Nah, sebelum kita melakukan pengeditan, pemasukan data dan juga pengeditan nama-nama akun, maka ada beberapa yang mungkin harus teman-teman perhatikan pada saat mengganti ataupun membuat nama-nama akun. Yang pertama, ada beberapa nama akun memang yang harus diedit, jadi bukan dibuat baru. Contohnya yang apa? Yang pertama ada yang namanya General Check Account. Nah, General Check Account ini boleh teman-teman edit. Jadi caranya di double klik. Nah, ini diganti dengan apa? General Check Account ini wajib diganti dengan namanya adalah kas, nama akun kas ya. Maka di sini boleh diganti kas. Nah, lalu yang berikutnya kembali, setelah itu apa? Setelah itu adalah trade debtors. Nah, untuk trade debtors ini sendiri nanti diganti menjadi apa? Ini diganti menjadi piutang dagang. Oke, nah sisanya sebenarnya ini kan adalah nama-nama akun. Namun karena memang beberapa seperti undeposit, lalu payroll, ini tidak kita pakai atau jarang sekali kita pakai. Jadi ini kita ganti saja nomor akunnya menjadi nomor akun yang tinggi ya. Kita pakai misalkan 9.000. Berarti ini daftarnya ada di bawah. Lalu di sini saya buat lagi untuk yang payrollnya juga kita buat nama akun tinggi 9.001 misalkan. Nah, sisanya kita akan mulai buat nama akun baru. Yang pertama, ingat kalau kelompok akun satu, kalau kelompok akunnya adalah satu itu berarti bagian dari aset ya, harta. Jadi nanti kalau kelompok akunnya adalah dua, itu adalah kewajiban atau biasa disebut dengan hutang. Nah, untuk yang 4 digit di sampingnya inilah nomor akunnya. Jadi kita mulai nomor akun 0000. Nah, nomor akun 00 itu adalah Aktiva. Di sini boleh teman-teman perhatikan. Berarti yang ini dia ya, 0000 ini namanya Aktiva. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah itu 1000 itu adalah Aktiva lancar. Nah, kalau di sini teman-teman perhatikan di sini dianya kan terbold hitam ya. Itu berarti menandakan bahwa akun tersebut adalah bagian dari header. Kalau dia terbold seperti itu, maka di sini pilih header. Di sini account type-nya atau jenisnya adalah aset. Kalau kamu pilih aset berarti situ nanti pengelompokan akunnya adalah 1. Jadi udah pas 1000. Kalau sudah kamu tekan tab lalu masukkan di sini tadi namanya adalah Aktiva lancar. Lalu pilih next kembali. Kas sudah kita buat. Berarti sekarang kita masuk ke bank 1110 kodenya ya. Di sini jadi detail account 1110. Nah, nama akunnya adalah bank. Sebelum kita lanjut, ingat perhatikan baik-baik bahwa setiap nama akun yang di nama akun itu kas ataupun bank itu wajib kita pilih account type-nya adalah bank. Kenapa? Kenapa dia tidak other asset atau misalkan other current asset atau dan lain sebagainya? Nah, itu nanti ada alasannya yang pastinya khusus untuk transaksi. Nanti akan terlihat waktu kita sudah masuk ke bagian transaksi atau penjurnalan. Di situ nanti akan ketahuan kenapa sih nama akun kas atau nama akun bank itu harus bertipe bank. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi untuk yang lain boleh bebas ya. Kita next kan kembali. Bank. Sudah. Bank Mandiri. Kodenya tadi adalah 1111. Bank Mandiri. Lalu
Bank BNI 1112. Bank Mandiri. Lalu next kembali. Ketepatan piutang dagang sudah, berarti sekarang piutang wesel kodenya 1130. 1130 piutang wesel. Nah, yang berikutnya kembali. Setelah itu 1140 persediaan barang dagangan. 1140. Nah, untuk yang selain tipenya itu, maka kita boleh pilih dia adalah other asset ya. 1140 persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan. Oke, lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya. Aktiva tetap kodenya 2000, tipenya adalah header ya. Maka di sini boleh pilih header. Oke, nah ketepatan katanya angka 2000 itu sudah ada yang punya katanya. Oke, nanti kita cek dulu ya siapa yang punya. Oh, ini dia piutang dagang. Kita belum ganti tadi nomor akunnya ya. Kita mulai dari kas dulu deh. Kas 1100. Maka oke, ini udah pas. Kalau sudah berarti piutang dagang 1120. Piutang dagang 1120. Tadi piutang wesel, ini tadi juga kita ada sedikit salah. Ini bank, seharusnya bukan bank, tapi other ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai lagi seperti yang tadi. Header 2000. Maka tadi sini katanya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap, lalu 2100 peralatan toko. Nah, ini sekarang harus penggunanya adalah detail account ya, other asset pas 2100. Tadi namanya adalah peralatan toko. Dua satu satu nol mesin hitung, lalu akumulasi 2115. Akumulasi kita buat aja AKM penyusutan mesin. Nah, yang berikutnya 2200 peralatan kantor. Lalu 2210 komputer. Dua dua satu enam AKM penyusutan penyusutan komputer. Oke, benar ya, 2216. Oke, pas. Lalu kendaraan 3300. Kendaraan. Lalu 3310 mobil. Lalu 3315 akumulasi penyusutan kendaraan. 3315 akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu 4000 gedung. Gedung unit 1 4410.
akumulasi penyusutan gedung, kodenya adalah 4415. Akumulasi penyusutan gedung. Oke, di bagian harta kita sudah selesai untuk pembuatannya. Sekarang kita masuk ke liability ya, ke kewajiban. Nah, untuk kewajiban kodenya 0000, berarti ini dia. Kita ganti kewajiban. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk yang berikutnya. Yang diedit itu adalah trade creditors. Apa ini trade creditors? Trade creditors ini adalah hutang dagang 1100 ya. Hutang dagang. Nah, sisanya buat sementara. Oke, jadi untuk yang lain boleh kita ganti nomornya menjadi nomor-nomor besar sama seperti tadi. Tujuannya untuk apa? Supaya nomor-nomor akunnya tidak akan menjadi bentrok, karena yang angka-angka kecil seperti 2000, 3000 itu bakal dipakai oleh nama-nama akun yang sering kita gunakan nanti ya. Jadi ada baiknya kita ganti ini nomor-nomornya menjadi nomor yang besar. Oke, kita lanjutkan kembali. Kewajibannya ada kewajiban lancar, kodenya 1000 ya. Kewajiban lancar, kodenya 1000. New. Kewajiban lancar. New kan. Hutang dagang sudah. Hutang pajak 1110. Hutang gaji 1120. hutang wesel. hutang bunga bank. Kewajiban jangka panjang 2000. Hutang obligasi 2100. Hutang bank mandiri 2200. Nah, setelah itu kita masuk ke equity ya. Untuk modal di sini ekuitas kita ganti namanya. Nah, setelah itu modal sendiri 1000 kodenya. 2000 modal saham. Sudah ada yang punya katanya. Nah, ini dia ya. Itu tadi kenapa alasannya Bapak katakan kita usahakan nama-nama akun yang jarang dipakai buat aja nomor-nomor besar supaya jangan bentrok dengan nomor akun yang sudah kita set ya. 2000 modal saham. Laba ditahan 3000. Oke.
Nah, untuk yang berikutnya juga seperti itu ya. Untuk pendapatan kodenya 4. Di sini kita bisa cek, ini dia kodenya 4, income, pendapatan, lalu harga pokok penjualan, ini dia 5, lalu biaya usaha 6, ini dia. Lalu yang berikutnya pendapatan lain-lain 8, dia 8 pendapatan lain-lain. Lalu yang terakhir biaya lain-lain 9. Nah, namun mungkin kalau teman-teman boleh perhatikan di sini ada sedikit yang aneh ya, cukup aneh ya. Di mana kode aset itu adalah 1, kelompok dari akun harta 1, hutang 2, modal 3, pendapatan 4, dan seterusnya 5, 6, other income atau pendapatan lainnya atau lain-lain 8, setelah 6 8, setelah 8 9. Nah, kalau kamu boleh perhatikan di sini, teman-teman boleh perhatikan tidak ada angka 7 di dalamnya. Nah, kenapa sih alasannya? Siapa tahu ini hanya sekedar informasi kepada kita semua. Kenapa sih di dalam account list itu tidak ada angka 7? Angka yang dipakai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, sebenarnya tidak ada unsur apa-apa ya. Jadi sebenarnya pada saat Mayop Accounting pertama kali diciptakan, itu ada yang namanya menu payroll. Nah, payroll itu sendiri, itu masuk ke dalam nomor akun 7. Nah, setelah pengembangannya, nama akun payroll itu masuk ke kelompok harta. Jadi masuk dalam kelompok harta, maka yang berhubungan dengan payroll itu udah semua dihapus. Di versi Mayop berikutnya, menu payroll itu tidak ada lagi, tapi nomor akunnya tetap dibuat seperti itu. Jadi dia setelah 6, seharusnya payroll 7, lalu other income itu 8. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk materi review kita di account list. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.